subscribe ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran Matematika Wajib kelas 11. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang satu bab baru, yaitu tentang matriks. Nah, apa itu matriks? Nanti mari kita pelajari bersama-sama. Nah, ini adalah salah satu tokoh yang menemukan tentang matrik. Teori matrik pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan Inggris yaitu Sir William Rowan Hamilton pada tahun 1805 sampai 1865 dan Arthur Cayley pada tahun 1821 sampai 1895. Pada tahun 1925, matrik digunakan pada mekanika kuantum. Selanjutnya, matrik mengalami perkembangan sangat pesat di berbagai bidang seperti kriptografi, perbankan, penyajian data, dan penyelesaian sistem persamaan linier. Nah, untuk penyelesaian sistem persamaan linier yang sudah kita pelajari itu adalah dengan cara substitusi, eliminasi, dan gabungan gitu ya. Nah, ada cara lain yaitu nanti menggunakan matriks ini. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada matrik ini? Ada pengertian dan notasi matrik. Yang kedua ada macam-macam matriks. Yang ketiga ada transpose matrik. Yang keempat adalah kesamaan dua matrik. Nah, pengertian dan notasi matrik terlebih dahulu. Matrik adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, contohnya seperti ini. Boleh kalian menggunakan tanda kurung seperti ini atau tanda kurungnya tegak seperti contoh yang ini. Dan ini bentuknya adalah persegi karena baris dan kolom jumlahnya sama. Nah, notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf besar dan elemennya dinyatakan dengan huruf kecil. Suatu matrik terdiri dari M baris dan N kolom. Maka M kali N dapat menyatakan ukuran matriks atau yang biasanya kita sebut dengan ordo matriks. Matriks, ordo matriks dapat ditulis A M kali N. Berarti matriks A itu terdiri dari M baris dan N kolom gitu. Nah, contohnya ini adalah matriks A 1, 3, 5, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Nah, 1, 3, 5 itu merupakan baris pertama, 2, 4, 6 itu merupakan baris kedua, 1, 2, 7 itu merupakan kolom ke-1, 3, 4, 8 itu merupakan kolom kedua. Nah, penulisannya seperti ini. Matrik itu dinyatakan dalam huruf besar. Nah, ini kan A-nya besar. Sedangkan elemennya itu berarti yang berada di dalam kurung. Itu menggunakan atau dinyatakan dengan huruf kecil. Contohnya ini tadi. 1, 2, 3, 1, 3, 5, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Nah, ordo matriksnya atau ukuran matriksnya adalah 3 kali 3. Kita dapat dari mana? Karena barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Baris itu yang mendatar, kolom itu yang menurun. Nah, untuk A22 berarti elemen A berarti yang ada di dalam sini, yang ada di baris kedua dan kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua. Berarti berapa? 4. Untuk A31. A31 itu berarti baris ketiga kolom pertama. Baris ketiga 1, 2, 3. Baris ketiga kolom pertama berarti ini 7. Maka nilai A31 itu sama dengan 7.
Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam matriks. Ada beberapa macam-macam matriks yang akan kita pelajari pada video ini. Yang pertama adalah matriks baris, matriks yang terdiri atas satu baris. Contohnya adalah matriks M, 3, 1, 7. Matriks M adalah matriks baris berordo 1 kali 3. Yang kedua adalah matriks kolom. Matriks yang terdiri atas satu kolom. Contohnya adalah matriks C ini 4, 5, 7, 8. Matriks C adalah matriks kolom yang berordo 4 kali 1. Jangan lupa yang depan ini adalah baris, yang belakang ini adalah kolom. Yang ketiga, matriks persegi panjang. Matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Contohnya matriks A 1, 2, 3, 2, 1, 1. Matriks A adalah matriks yang berordo 2 kali 3 karena barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Gitu. Yang keempat adalah matriks persegi. Matriks yang mempunyai banyak baris dan kolom yang sama. Contohnya adalah matriks E 2, negatif 2, 1, 15, 1, 0, 3, 0, 4. Di mana matriks E ini berordo 3 kali 3 karena banyak kolom dan banyak barisnya adalah sama. Nah, untuk matriks E ini sama ya, 2 negatif 2, 1, 15, 1, 0, 3, 0, 4. Untuk yang ke samping ini, itu disebut dengan diagonal utama. Gitu. Untuk yang ke sebelah kiri, itu disebut dengan diagonal samping. Nah, hasil penjumlahan dari diagonal utama itu disebut dengan trace. 2 tambah 1 tambah 4 sama dengan 7. Hasil penjumlahan dari diagonal utama itu disebut dengan trace. Selanjutnya masih ada lagi macam-macam matriks. Yang nomor 5 adalah matriks 0, di mana matriks itu semua elemennya adalah bernilai 0. Nah, contohnya adalah ini. Yang keenam, matriks diagonal. Matriks persegi dengan elemen pada diagonal utamanya tidak semua bernilai 0, tetapi semua elemen yang lainnya bernilai 0. Jadi di diagonal utamanya itu tidak semuanya bernilai 0. Diagonal utama itu adalah yang ke arah sebelah kanan. Nah, yang ini 2, 7, 0 itu disebut dengan diagonal utama. Selanjutnya ada matriks identitas, matriks persegi dengan elemen-elemen pada diagonal utama sama dengan 1 dan elemen lainnya adalah 0. Contohnya adalah ini. Nah, 1, 0, 0, 1 gitu. Matriksnya harus berbentuk persegi ya kalau matriks identitas. Yang kedelapan adalah matriks segitiga. Nanti matriks segitiga itu ada dua macam, yaitu matriks segitiga bawah adalah suatu matriks persegi yang setiap elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Contohnya seperti ini. Itu disebut dengan matriks segitiga bawah. Satu lagi, matriks segitiga atas adalah suatu matriks persegi yang setiap elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Nah, seperti ini contohnya. Ini matriks L dan ini matriks U. Itu untuk macam-macam matriks. Selanjutnya kita masuk ke transpose matriks. Transpose matriks adalah perubahan elemen-elemen matriks. Transpose matriks A dinyatakan dengan A pangkat T gitu. Contohnya adalah matriks A 1, 2, 7, 8, negatif 1, 5, 5, negatif 3, 4, 6, 2, 3. Maka transpose matriksnya adalah 1, 8, 5, 6, 2, negatif 1, negatif 3, 2, 7, 5, 4, 3. Nah, coba kita lihat. Yang tadinya pada matriks A itu adalah 1, 8, 5, 6. Itu disebut dengan kolom. Tapi pada transpose matriks A 1, 8, 5, 6 itu adalah suatu baris. Jadi transpose matriks itu adalah perpindahan yang tadinya baris jadi kolom, yang tadinya baris jadi kolom, yang tadinya kolom itu menjadi suatu baris setelah ditranspuskan. Jadi cuma ditukar saja. Nah, transpose matriks, misalnya A pangkat T dapat berbentuk sama dengan matriks asalnya
atau matriks A, syaratnya adalah A merupakan matriks persegi dan pada matriks A berlaku AIJ sama dengan AJI. Jika memenuhi syarat A sama dengan A pangkat T, matriks A dikatakan sebagai matriks simetri. Jadi kalau elemennya sama, A itu sama dengan A transpos gitu, berarti itu adalah suatu matriks simetri. Nah, contohnya adalah matriks A 103 024 34 negatif 1, sedangkan A transposnya apabila kita tukar barisnya menjadi kolom, kolomnya menjadi baris itu masih sama nilainya. A transpos sama dengan 103 024 34 negatif 1. Terlihat bahwa A itu elemennya sama dengan A transpos, maka A sama dengan A transpos dan A itu dikatakan sebagai matriks simetri. Selanjutnya adalah kesamaan dua matriks. Nah, matriks A sama dengan matriks B jika dan hanya jika 1. Ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Jadi ukurannya itu harus sama. Kalau matriks A-nya ukuran 2x2, matriks B-nya juga harus ukuran 2x2. Kalau matriks A-nya ukurannya 3x3, maka matriks B ukurannya juga 3x3. Yang kedua adalah setiap elemen yang seletak pada matriks A dan B mempunyai nilai yang sama. AIJ sama dengan BIJ. Contohnya coba kita lihat nanti ya. Matriks A sama dengan matriks B dilambangkan dengan A sama dengan B. Itu. Contohnya adalah A. Ini kan ordonya berapa? 2 kali 3 ya, karena barisnya 2, kolomnya 3. Berarti A itu adalah berordo 2x3. Coba kita lihat matriks B. Sama ya, matriks B ini ordonya juga 2x3. Jadi syarat 1 memenuhi. Ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Itu. Selanjutnya, coba kita lihat lagi. Untuk syarat yang kedua, setiap elemen yang seletak itu mempunyai nilai yang sama. Yang pertama, ini ada 2. Yang matriks B di mana 4/2. 4/2 itu nilainya juga 2. Berarti dia yang seletak elemennya bernilai sama. Contohnya lagi, pada matriks A itu adalah 9. Pada matriks B itu 3/2. 3/2 itu kan juga 9 ya. 3x3 sama dengan 9. Lanjutnya, pada matriks A ini bernilai 3. Pada matriks B bernilai 9/3. 9 dibagi 3 itu hasilnya juga 3. 5. Di sini pada matriks A, pada matriks B adalah akar 25, di mana akar 25 itu juga sama dengan 5. Jadi matriks A itu sama dengan matriks B karena memenuhi dua syarat, ordonya sama, terus setiap elemen yang seletak itu juga mempunyai nilai yang sama. Itu untuk kesamaan dua matriks. Nah, ini ada contoh soalnya. Coba kita bahas di sini sama-sama. Kalian cermati. Nanti kalau misalnya masih ada yang bingung, boleh kita diskusikan karena di sini kita sama-sama belajar ya. Nomor 1, diketahui A, matriks A itu adalah negatif 1, 4, 0, 3, 2, 7, 11, negatif 8, 3. Tentukan yang pertama adalah ordo matriks A. Ordo itu adalah ukuran di mana kita lihat dari barisnya terlebih dahulu. Nah, barisnya itu ada 3, kolomnya juga ada 3, maka ordo matriks A adalah 3x3. Terus yang kedua, A12 dan A33. A12 berarti elemen pada matriks A baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua. Berarti A12 adalah 4. A33 berarti baris ketiga kolom ketiga. Baris ketiga 1, 2, 3 kolom ketiga 1, 2, 3. Berarti nilainya adalah 3. Kita lihat. Nah, betul kan? A12 sama dengan 4, A33 sama dengan 3. A transposnya coba kita lihat. Yang tadinya min 1, 3, 11 itu adalah suatu kolom, pada transpos dia berubah menjadi baris. Terus yang kedua,
Diketahui P sama dengan 2, X tambah Y, X dikurangi Y, 5, dan Q sama dengan 2, 1, 3, 5. Jika P sama dengan Q, tentukanlah nilai X dan Y. Nah, karena kita tahu P itu sama dengan Q, maka kita boleh sama dengankan. Ini 2 sudah sama dengan 2, 5 sama dengan 5, maka X tambah 1, X tambah 1. X tambah Y itu sama dengan 1. X dikurangi Y itu sama dengan 3. Itu kan? Nah, kita peroleh ini tadi. Karena X plus 1 itu seletak dengan 1. X plus Y maksudnya, X plus Y itu seletak dengan 1, maka sama dengan 1. X dikurangi Y itu seletak dengan 3, maka sama dengan 3. Dengan menggunakan eliminasi substitusi, nanti akan didapatkan X itu sama dengan 4, dan Y itu sama dengan 1. Coba kalian buktikan apakah perhitungannya ini nanti sudah benar, X-nya bernilai 4 dan Y-nya itu bernilai 1. Tuh, yang ketiga diketahui matriks simetris. Nah, K sama dengan ini, nilai X tambah Y sama dengan, nah kita suruh nyari X dan Y-nya. Gitu. Jangan lupa, matriks simetri itu adalah di mana A itu sama dengan A transpos. Berarti kalau di sini K itu sama dengan K transpos. Gitu ya. K sama dengan K transpos. Nah, nanti akan diperoleh X plus 3 itu sama dengan 15. Ya enggak? X plus 3 itu seletaknya di sini. Berarti X plus 3 sama dengan 15. Maka diperoleh X sama dengan 12. Selanjutnya, 2Y dikurangi 4 sama dengan 2. Ya enggak? 2Y dikurangi 4 sama dengan 2. Seletak kan? Berarti nilai Y sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka nilai X plus Y sama dengan 12 ditambah dengan 3 sama dengan 15. Nah, itu tadi untuk materi kita yaitu tentang macam-macam matrik, transpos matrik, terus kesamaan dua matrik. Nah, apabila masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan bersama-sama. Itu, terima kasih sudah menyaksikan videonya, semoga bermanfaat. Kita akhiri dulu sampai di sini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.